Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terus pundi kabaripun? Alhamdulillah. Oke, baik. Kita bersyukur pada Allah, hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mentadabburi aturan-aturan agama Allah. Oke, baik, mungkin ada yang perlu dipertanyakan? Monggo dari brosurnya. Di brosur Ustaz. Ya, ini. Brosur halaman pertama di surat Al-An'am ayat 162 dan 163. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Dijelaskan bahwa salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Lalu apabila kita punya pemimpin dan kita mematuhinya, sehingga kehidupan ini seolah-olah sudah diatur pimpinan kita, sehingga kita terpaksa melanggar aturan Allah hanya karena demi mematuhi pimpinan kita yang diperintahkan Al-Quran. Maka sebaiknya kita bersikap bagaimana, Ustaz? Ya tinggal dipilih, no. Pilih taat pada Allah atau taat pada pimpinan yang mengajak untuk bermaksiat kepada Allah. Kita memang wajib mentaati pimpinan, tetapi ada batasannya. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Taat itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Hal ma'ruf itu berarti yang sesuai dengan aturan Allah dan tuntunan Rasulullah. Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu fima ahabba au kariha. Wajib bagi setiap muslim itu mendengar dan taat pada pimpinannya, baik secara dalam hal yang dia suka atau tidak suka. Illam yu'mar bimaksiyah, jika tidak diperintah untuk bermaksiat. Fa'in umira bimaksiyah fala sam'a wala ta'ah. Tetapi kalau diperintah oleh pemimpinnya untuk bermaksiat, maka la sam'a wala ta'ah. Jangan didengar, jangan ditaati. Mendengar perintah pimpinan yang menyimpang dari aturan Allah dan Rasul saja tidak boleh, apalagi mentaati. Nah, sekarang ini banyak manusia ngakunya Islam, mungkin termasuk kita, lebih pekewo kepada pemimpin kita, apalagi itu pemimpin di tempat kita bekerja. Dia ngajak maksiat, kita nuruti. Kenapa? Takut engko nek ra nuruti pimpinane dipecat, di PHK dan lain sebagainya. Takut kehilangan kesenangan dunia yang menipu. Pekewuh dengan pimpinannya tapi tidak pekewuh dengan Allah. Padahal dunia ini pasti akan musnah. Ma indakum yanfadu wa ma indallah baqa. Selain itu, urusan ketaatan pada pemimpin ini sudah jelas sekali oleh Nabi digariskan.
ketaatan itu dalam hal-hal yang ma'ruf. Kalau menyimpang ya jangan didengar, jangan ditaati. Maka silahkan dipilih, memilih Allah atau memilih perintah pemimpin yang ngajak maksiat. Kalau memilih pemimpin yang ngajak maksiat, memang akan mendapatkan sebagian kecil dari dunia. Mungkin pangkatnya dinaikkan, gajinya dinaikkan, dan lain sebagainya. Namun di hadapan Allah tidak dapat apa-apa, karena lebih mentaati pemimpinnya yang ngajak maksiat, lebih pekewuh kepada manusia daripada kepada Allah. Lupa atau pura-pura lupa bahwa Ar-Razzaq itu Allah. Jika kalau bosnya di tempat kerja ngajak maksiat, terus pokoknya melu, ikut. Kenapa? Nanti kalau tidak ikut di PHK, dipecat dan lain sebagainya, terus makan dari mana? Nah, kalau dipecat, di PHK karena memilih Allah, alhamdulillah. Berarti kita lebih memilih Allah, jiwa kita dipenuhi dengan keimanan. Dan yakinlah kepada Allah, pasti Allah akan berikan yang lebih baik lagi. Nah, untuk apa kita bekerja di tempat pekerjaan yang terus-menerus bermaksiat pada Allah, tidak bisa mengingatkan kita kepada Allah? Untuk apa? Dunia hanya sementara. Wes toh, mati kabeh bakale. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Maka pilihlah tempat pekerjaan itu yang bisa mengingatkan kita terus kepada Allah. Itu aturan dari Allah. Coba Al-Kahfi ayat 28, diingat lagi. Surat ke-18 ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Ya, jelas sekali ayat ini. Allah perintahkan kita untuk milih lingkungan yang baik dalam segala hal. Ciri lingkungan yang baik itu yang bagaimana? Yang bisa mengingatkan kita terus kepada Allah. Itu ciri lingkungan yang baik. Kalau sudah menemukan lingkungan yang baik seperti itu, bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Tuhannya, baik di waktu pagi maupun petang, jangan pindah, sabar di situ. Meski di tempat lain mungkin gajinya lebih besar, upahnya lebih gede, namun lingkungan pekerjaannya tidak bisa mengingatkan dirinya tentang Allah. Mendapat gaji besar namun tidak ingat Allah, dan terpaksa harus mengikuti perintah bosnya untuk bermaksiat meski upahnya gede. Maka kalau sudah dapat lingkungan kerja yang baik, jangan pindah hanya gara-gara ingin mendapatkan kemewahan dunia. Lingkungan yang baik yang bisa mengingatkan kepada Allah itu lebih utama
lebih penting daripada gaji besar, namun harus bermaksiat kepada Allah. Tidak bisa menolak apa keinginan pemimpin di tempat kerja. Kalau menolak di PHK, maka bersabar, pilih lingkungan kerja yang baik, yang memang bisa mengingatkan tentang Allah setiap saat bersama orang-orang yang terus ingat kepada Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu berpaling dari lingkungan yang baik itu hanya gara-gara menginginkan kesenangan dunia. Kesenangan dunia ini memang tampak menyenangkan, tetapi kesenangan dunia ini pasti akan selesai semuanya. Kemudian wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan kamu taati orang-orang yang hatinya telah melalaikan Allah. Jadi orang itu kalau ngajak maksiat, itu berarti orang tersebut hatinya telah lalai dari mengingat Allah. Siapapun itu, sekalipun pemimpin kita di tempat kerja atau dimanapun, kalau ngajak maksiat, fala tuti', jangan taati, jangan ditaati. Karena kalau kita ikut mentaatinya, sama saja melampaui batas kita, melanggar ketentuan-ketentuan Allah, melanggar ketentuan-ketentuan Rasulullah. Maka innamat ta'ah fil ma'ruf, taat pada seseorang itu dalam kebaikan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Innamat ta'ah fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya taat itu hanya dalam kebaikan. Sekalipun pemimpin di tengah-tengah kita, kata Nabi, itu seorang budak Habasyi, hidungnya gerumpung, tetapi kalau memimpin asasnya taqwallah, memimpin dengan kebenaran, maka kewajibannya isma'u wa ati'u, dengarkan dan taati. Wa inistu'mila alaikum abdun habasyiyun, meski yang terangkat sebagai pemimpin di antara kalian seorang budak Habasyi. Dalam riwayat lain disebutkan hidungnya mujadda'un, gerumpung. Dalam riwayat lain juga disebutkan mujadda'ul atraf, jadi tubuhnya cacat. Sekalipun tubuhnya cacat, mungkin hidungnya, mungkin tangannya, mungkin kakinya, kalau dia siapapun, kewajibannya as-sam'u wat ta'ah, mendengar dan taat. Ya, tinggal dipilih saja, pilih Allah atau pilih bos di tempat kerja. Kalau pilih Allah, Allah akan berikan yang lebih baik. Kalau nanti di PHK, dipecat. Kalau pilih bosnya, memang dia akan dapat sebagian kecil dari kesenangan dunia. Tapi di akhirat, wa malahum fil akhirati min nasib, tidak dapat bagian, karena tujuan hidupnya hanya di dunia. Sudah diberikan oleh Allah, sudah mendapatkan kesenangan di dunia, bagiannya di dunia sudah didapat. Maka di akhirat tidak ada lagi bagiannya. Maka istaftu qulubakum, tanyakan nuraninya masing-masing. Pilih Allah atau pilih pemimpin yang ngajak maksiat, silahkan. Kalau pilih Allah, diajak maksiat, berarti menolak. Tandanya itu. Kalau pilih bosnya, diajak maksiat, berarti dia mengikuti, nurut begitu saja. Ya, al-amru mufawwad ilaikum. Jadi silahkan, pilihan ada di tangan panjenengan sendiri-sendiri. Istaftu qulubakum, tanyakan nuraninya masing-masing. Ar-Razzaq itu Allah, bukan bos kita.
Ar-Razzaq itu Allah, bukan perusahaan tempat kita bekerja. Allah yang telah menjanjikan rezeki bagi hamba-hambanya, bukan tempat perusahaan kita bekerja. Ya, Allah ciptakan kita, Allah jamin rezeki kita, Allah buat aturannya. Dengan kata lain, biar lebih mudah dipahami, Allah menciptakan kita. Ini kamu fulan, kamu tak ciptakan. Kamu aku beri nyawa. Kamu aku ciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Kemudian rezekimu tak jamin. Tapi jalani amanah hidup di dunia sesuai dengan aturanku. Aturan dari Allah dalam hal mencari rezeki harus halalan thayyibah. Halal dan thayyib apapun yang terjadi, jangan gadekan akidah, jangan jual agamamu untuk mendapatkan kesenangan dunia yang sedikit. Itu aturan dari Allah. Karek gelem apa ora. Kalau kita mau mengikuti aturan Allah itu, maka kita menjalankan tujuan penciptaan manusia. Kita diciptakan berarti kita paham tujuannya. Allah menciptakan kita itu hanya untuk ibadah. Ibadah itu ya manut Allah, manut Rasulullah. Jangan manut karepe dhewe kan. Jangan manut bosnya tempat bekerja. Kalau ngajak maksiat tolak sudah. Resikonya pecat tidak apa-apa, jangan takut. Selama kita menjadi hamba Allah yang maha kaya. Allah itu maha kaya. Allah yang menjamin rezeki kita. Masa untuk menegakkan kebenaran agama Allah takut di PHK? Berarti berbuat musyrik, berlaku syirik tanpa sadar. Sudah melupakan Ar-Razzaq itu Allah. Dia lebih memilih pimpinannya yang ngajak maksiat. Seakan-akan yang memberi rezeki adalah pimpinannya tempat dia bekerja, bukan Allah lagi. Berbuat kesyirikan tanpa disadari. Ya, ada lagi.